Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji akan selalu beserta dengan kami. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Kami terima, haleluya. sebab kami punya Allah yang Terima kasih. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kemenangan demi kemenangan kami terima malam hari ini. Kami akan mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan, untuk menerima kemenangan demi kemenangan, pengharapan demi pengharapan di dalam Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berseru-seru Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Biarlah malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkannya dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Supaya hati kami, pikiran kami dipenuhi oleh anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih baik kami yang duduk di depan, di tengah sampai di belakang. Bahkan kami semua yang melayani malam hari ini. Kan ada kebangkitan yang besar untuk kami menyambut tahun baru ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, urapi hamba dan urapi kami semuanya supaya kami dapat menerima firman-Mu dan kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, terima kasih Kak Ruth, luar biasa malam ini. Kita bersyukur setahun ini kita akhirnya melewati 2021. Amin. Saudara semua bersuka cita? Kalau kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Dan tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Nah, saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dan setelah ini kita merenungkan bersama-sama dan kita nanti akan banyak menyembah Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan sebelum mengakhiri tahun ini saudara. Dan malam ini diadakan ibadah akhir tahun supaya kita merenungkan dan kita siap memasuki tahun yang baru. Amin. Dengan hati yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru saudara. Nah oleh sebab itu ada beberapa kekhawatiran dunia ini saudara ya. Kadang-kadang orang bertanya kira-kira apa sih yang membuat kita bahagia. Orang-orang bertanya gimana sih supaya saya dapat berbahagia dalam hidup ini. Apalagi menyambut tahun baru. Bagaimana supaya saya dapat mengalami suatu pencapaian kebahagiaan itu. Nah orang-orang berkata kalau bahagia itu harus punya kehidupan yang mapan. Begitu saudara ya. Kalau nanti tahun baru ini ada pengharapan-pengharapan baru. Saya rindu nanti tahun baru ini saya memiliki suatu pekerjaan yang baru, yang terbaik kira-kira gitu saudara. Orang-orang mulai memikirkan membuat suatu pencanangan bahwa nanti menyambut tahun 2022 ini karir saya akan meningkat. Studi saya akan makin lebih baik gitu ya. Orang-orang tua berharap anak-anaknya semakin cerdas, pintar gitu. Nah tapi saudara, tidak ada satupun yang dapat menyelami dan mengetahui apa yang akan terjadi tahun 2022. Betul nggak saudara?
Siapa di sini yang tahu apa yang akan terjadi? Ada? Tidak ada yang tahu. Tapi mari kita melihat firman Tuhan yang akan membebaskan kita untuk kita dapat menyelami dan mengetahui apa sih rancangan Tuhan yang akan dilakukan di tahun 2022 ini. Saudara sudah siap? Tema malam ini adalah menyelami pekerjaan Tuhan di tahun 2022, saudara. Mari kita melihat pengkhotbah yang pasal pertama, saudara. Jadi pengkhotbah ini adalah sebuah hikmat yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat pasal pertama, tolong dibuka pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pertama menceritakan bahwa semua yang ada di bawah dunia ini adalah kesia-siaan. Mari kita lihat ayat pertama, ya, pengkhotbah pertama. Segala sesuatu sia-sia. Saya akan baca, kita bergantian tapi nanti sama-sama ayat pertama dan lanjut Bapak Ibu Saudara ayat kedua. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. 3, 2, 1, ya, sama-sama. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat yang ke-6. Angin bertiup ke selatan lalu berputar-putar di utara. Terus menerus ia berputar dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga penuh, menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau itu tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya, saudara. Nah, mari kita melihat di pengkhotbah yang ke-8, saudara. Pasal 8, tolong dibuka ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama. 3, 2, 1, ya. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pertanyaannya, saudara, bagaimana orang bisa dapat menyelami Tuhan? Tadi pagi saya berenang, saudara, ya, bersama keluarga. Jadi kalau setiap air itu kan ada dasarnya, betul ya? Kita tidak akan tahu apa yang ada di bawah kolam air itu, saudara, kalau kita tidak masuk dan menyelam. Nah, saya mencoba masuk, saudara. Ternyata makin ke dalam kolam renang atau laut, maka akan semakin mengalami sebuah tekanan, saudara. Orang-orang yang mau menyelami pikiran Tuhan, tidak ada yang bisa, saudara. Orang-orang yang berusaha untuk belajar memahami Tuhan, gak ada yang bisa di bawah matahari ini, saudara. Sama juga orang-orang yang ingin bahagia, tidak ada yang bisa bahagia. Kenapa, saudara? Semua adalah sia-sia, katanya saudara. Semua pekerjaan manusia di bawah matahari itu adalah sia-sia. Nah, bagaimana supaya kita menyambut tahun 2022 ini? Kita dapat
mengetahui rancangan dan kehendak Tuhan, saudara. Karena dikatakan di sini tidak ada yang dapat menyelami. Orang bekerja, dapat uang, dapat harta dia kumpulkan, kemudian lalu dapat sebuah aset. Mungkin saudara selama tahun 2021 ini diberkati Tuhan. Amin. Semua diberkati. Ya walaupun masa Covid ini tetap saja kita hari ini dapat bersuka cita. Amin. Siapa sangka kita dapat mengakhiri tahun ini sampai hari ini kita ada, saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan sayang, peduli dengan kita semuanya. Amin. Kita dapat melewati ini karena Tuhan mengasihi kita. Tapi siapakah yang dapat menyelami pikiran pekerjaan Tuhan? Semua sia-sia apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawah matahari, saudara. Dengan berlelah-lelah mencari uang, orang berusaha dengan pengetahuannya dapat hikmat. Orang berusaha untuk memahami Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saya tidak alergi dan anti dengan orang yang kerja keras. Tapi pengkhotbah menyatakan bahwa semua kerja keras manusia itu adalah sia-sia. Maka Allah ingin membebaskan kita dari semua cara pandang pola pikir kita yang lama. Lalu diutuslah bayi namanya Yesus Kristus, diberi nama dari surga, saudara. Supaya membebaskan kita dari segala paradigma cara pandang kita akan dunia ini, saudara. Supaya kita memperoleh, apa saudara katanya? 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Amin. Hanya di dalam Yesuslah kita mengalami kasih karunia. Dengan harta benda orang gak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Hanya melalui Yesus. Walaupun kelahiran Yesus juga banyak orang yang menolak. Sampai dia lahir pun di kandang domba, bukan di hotel bintang 5, saudara. Banyak orang yang tidak menyambut dia. Karena tidak ada yang tahu kenapa Yesus datang. Hanya gembala-gembala di padang itu tahu bahwa akan ada kesukaan yang besar. Bahwa sudah akan datang juru apa, saudara? Juru selamat untuk menyelamatkan semua umat manusia. Bukan hanya orang Batak saja, bukan hanya orang Jawa saja, bukan hanya orang Manado saja, tapi semua dunia. Makanya Natal itu dirayakan oleh seluruh dunia, bersuka cita, pulau-pulau bersorak-sorai, lembah-lembah memuji Tuhan. Amin. Menyambut Sang Raja. Bahkan di bahunya dikatakan di Yesaya, di bahunya ada pemerintahannya. Amin. Itulah kesukaan besar waktu Yesus datang supaya kita dibebaskan, saudara. Tidak lagi harus bekerja keras, berbuat baik, rajin ibadah supaya diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya tidak lagi berlelah-lelah di bawah matahari. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita. Senantiasa berkecukupan. Supaya kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa, saudara? Dari dosa. Jadi pengkhotbah mengatakan di pasal yang ke-8 ini, saudara, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya, saudara.
Tapi ada kabar baik saudara malam hari ini. Saudara punya kerinduan ingin menyelami Tuhan. Dengan cara apa saudara? Kita membaca firman Tuhan. Saya tidak akan tahu apa menjadi kehendak. Kita nggak akan tahu apa yang menjadi pikiran. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Dia akan memberikan rancangan-rancangan bagi kita, masa depan kita, saudara. Amin. Dia sediakan bagi kita. Tidak hanya itu saudara, tapi kekekalan yang itu yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Sehingga kita dapat memahami, mengerti di tahun 2022 ini Tuhan sudah punya rancangan yang indah bagi kita semuanya. Mari kita melihat pengkhotbah yang ketiga ayat 11. Tolong dibuka. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada waktunya orang bersuka cita, ada waktunya orang berduka cita. Tahun ini, jemaat ini pasti mengalami itu, betul ya? Ada yang menikah, orang tuanya bersuka cita, saudara. Tahun ini, menurut informasi pelayan pastoral, saudara, ada 2 pasang yang menikah tahun ini. Tentunya senang gak, saudara? Ada juga orang yang berduka cita. Ada suka, ada duka, betul? Semuanya itu indah, saudara. Amin. Pada waktunya. Allah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, saudara. Kalau belum waktunya, berarti tidak indah. Harus indah dia, saudara. Itulah baru waktunya. Amin, saudara. Apa yang menjadi kerinduan kita malam ini? Naikkan kepada Bapa di sorga. Kalau itu waktunya Tuhan, pasti itu indah, saudara. Demikian juga teman hidup. Percaya saja. Amin. Apa yang saudara hasrat saudara yang sekarang ini saudara rindukan? Kalau itu indah, berarti itu waktunya Tuhan. Amin. Tuhan mengatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa kata saudara? Kekekalan dalam hati. Hati siapa? Kita semuanya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Tapi kita tahu, kalau belum waktunya Tuhan, maka itu tidak indah. Jangan memaksakan diri. Pastikan saudara, siapa sini yang memiliki teman hidup? Halo? Kalau belum waktunya Tuhan berarti nggak indah. Aduh, aku mau merindukan tahun depan ini. Ingin memiliki sekolah yang terbaik, favorit. Kalau waktunya Tuhan pasti indah, saudara. Apanya yang indah? Waktunya tepat. Dengan benar-benar Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan dan Dia berikan jalan-jalannya. Tepat pada waktunya. Tapi manusia suka khawatir, itu membuat orang tidak percaya. Suka mencari jalan sendiri. Saudara masih ingat PPKM yang ketiga tahun ini? Banyak orang mencari jalan. Kalau sudah dibuat apa namanya? Tutup jalan, PPKM, ya. Semua orang pergi cari jalan tikus katanya. Cari jalan sendiri supaya bisa lewat. Mungkin ya ke jalan ke Sudirman, ada yang mau menuju pekerjaannya, kantornya. Orang suka cari jalan sendiri. Tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau.
orang suka memikir-mikirkan masa depannya sendiri dengan suka mencari jalan sendiri. Makanya orang dapat berkat kekayaan karena dia memaksakan diri, itu semua sia-sia. Seperti sungai yang mengalir tidak akan penuh-penuh, katanya saudara, betul? Orang yang mengumpulkan harta di dunia ini akan sia-sia. Karena akan banyak juga orang akan menghabiskannya. Makin banyak harta manusia, makin banyak orang yang akan menghabiskannya. Amin saudara. Semua sia-sia kalau kita tidak menyelami apa yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau waktunya Tuhan pasti indah. Amin. Amin saudara. Bahkan dia akan memberikan kekekalan bagi kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan lagi pikirkan apa yang kita makan. Amin. Apa yang kita minum. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Yang tidak menabur tidak menuai. Tapi dia tetap hidup saudara. Dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi kita orang-orang yang mengasihi dia. Banyaklah. Coba kita nyanyikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Ayo kita mulai. Silakan Pak Adi. Mari kita merenungkan saudara. Banyak sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun ini. Kita mau bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum mengakhiri tahun 2021 ini, kita merenungkan Tuhan sangat baik. Begitu baik, sangat baik dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ya. Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari semua kita datang kepada Tuhan, angkatlah tangan kita semuanya. Kami mau bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami mau bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu Di dalam hidup ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. buat Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita mulai dari awal lagu ini. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan. Segala sesuatunya indah pada waktunya Dia sediakan bagi kita. Amin. Tepat pada waktunya. Tidak ada satupun kita yang dibiarkannya sendirian. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita pada saat tepat pada waktunya. Mungkin turunkan sedikit supaya semua kita bisa menikmati bersama-sama. Banyak yang
yang kuperlukan Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, sempurna dalam hidupku, dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarkan musik kita boleh menikmati Dia. Tuhan, banyak hal yang Kau lakukan di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau memiliki keintiman dengan Tuhan. Ketika kami intim punya relasi dengan Tuhan, itu yang kami dapat menyelami apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Di tahun baru yang baru di 2022 ini Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami bersyukur kalau kami dapat melewati tahun 2021. Masing-masing kita, mari kita merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti apa yang terjadi dalam segala kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. banyak yang Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. di dalam Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan selain syukur kami kepada-Mu. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Kami bersyukur Bapa. Tepat pada waktunya Engkau menolong kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami boleh keselamatan. Kekekalan itu ada di dalam umat-Mu. Kebebasan, kemerdekaan dari hidup kami yang lama menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Kami memiliki hidup di dalam Roh-Mu yang baru. Kami memiliki keselamatan yang membuat kami mengalami kemerdekaan, kebebasan, bahkan kemenangan demi kemenangan yang kami alami bersama Engkau, Yesus sahabat kami. Kami mau bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu, kesetiaan-Mu menyertai umat-Mu. Sepanjang tahun ini kami mengalami kesetiaan-Mu. Terima kasih, kasih setiamu senantiasa ada bagi kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan semuanya, youth dan next generation, kami mengalami kasih-Mu. Kami mengalami pembaruan di dalam Engkau. Indah pada waktunya Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Bapa. Oh, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. buat kasih
tahun baru. Firman Tuhan mengatakan demikian saudara. Di Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Yesus berkata dia berdiri di muka pintu dan dia mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara Tuhan dan mau buka pintu, saudara. Ini bicara apa saudara? Ini pintu hati kita. Supaya manusia lama kita tidak ada lagi kita bawa di tahun yang baru. Amin. Kita tinggalkan manusia lama kita. Amin. Kita memasuki suatu dimensi yang baru. Kalau kita membuka pintu hati kita kepada Dia, kita akan melihat suatu dimensi yang baru. Maksudnya adalah bagaimana Allah mau menyatakan dirinya, kehendaknya bagi kita. Kita memiliki satu keintiman dan kita membuka pintu, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi juga sebagai Allah, Yesus menjadi sahabat kita. Dalam keadaan apapun Dia ada beserta dengan kita. Dia akan masuk dan mendapatkan saudara dan saya. Bahkan Dia mengajak kita memiliki keintiman, makan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya adalah keintiman yang intim sekali dengan Yesus, saudara. Agar tahun yang baru ini, saudara, kita memiliki relationship dengan Dia. Kita tidak terlalu sibuk lagi dengan apa yang saya inginkan, saudara inginkan. Tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi kita, saudara. Ketika kita menyambut Dia, membuka pintu hati kita. Karena Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Kalau kita membuka pintu, kita akan makan bersama-sama dengan Dia, saudara. Amin. Orang mengatakan tahun di depan ini masa-masa sulit akan makin sulit. Virus corona akan bertambah-tambah lagi variannya. Akan terjadi resesi. Orang mengatakan lagi tidak ada lagi Pertalite katanya lagi. Orang makin susah. Yang ada nanti apa? Pertamax katanya lagi. Wah, makin sulit. BPJS akan dihapus, dirubah lagi. Semua akan mengalami perubahan. Kalau saudara dan saya tidak mengalami pembaharuan, kita tidak dapat, saudara, menyelami kehendak Tuhan di tahun depan. Tapi kalau saudara dan saya membuka pikiran kita, hati kita, mau menerima Tuhan, maka hikmat daripada Yesus itu akan turun kepada kita semuanya. Amin. Lukas pasal yang kedua ayat 52 berkata, waktu Yesus lahir bertambah dewasa, pengenalan akan Allah dia semakin dewasa bertumbuh, maka bertambah-tambahlah hikmat, bertambah-tambahlah besar Yesus, bertambah-tambahlah rohnya. Itu membuat dia sanggup menghadapi segala pencobaan, saudara. Sebelum Yesus mengalami pencobaan, dia sudah bertambah-tambah hikmatnya, bertambah-tambah rohnya. Mari dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, Taurat itu siang dan malam, kita akan bertambah-tambah hikmat daripada Tuhan. Amin. Hikmat yang daripada Tuhan, bukan hikmat daripada dunia ini, saudara. Waktu kita menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan demi tantangan, kita dapat melewatinya, saudara. Aku akan masuk, kata Yesus. Aku akan mendapatkan engkau. Aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ayo, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau makan bersama-sama dengan Dia. Karena Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sampai Dia mati di kayu salib, saudara. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, maka kasih Allah akan senantiasa, kasih setia Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Itu adalah buah-buah roh. Kesetiaan itu adalah buah-buah roh. Mungkin kita menjerit, Tuhan hidupku begini-gini saja, aku mau mengalami perubahan. Hanya begini-gini saja. Kalau kita mau makan bersama Yesus, kita akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan, saudara. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Dia akan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan makan bersama-sama dengan Dia, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Terakhir saudara, Wahyu 21 untuk kita menatap masa depan. Mungkin musik bisa pelan, kita akan mau menyembah Tuhan. Wahyu 21 saudara. Tuhan menyampaikan pesan malam hari ini. Ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ini terakhir saudara. Kita baca bersama-sama Wahyu 21 ayat yang ke-5 sampai dengan 6. Tolong dibuka ya. Demikianlah firman Tuhan 3:21 ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Yang terakhir, firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang akhir. Orang yang haus akan kuberminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin. Ia yang duduk di atas tahta berkata, "Lihat, hai umat Tuhan, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Yerusalem yang baru itu akan Dia tunjukkan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Dia berdiri, Dia bertata, Dia adalah Raja. Dia akan berkuasa, Dia akan berdaulat atas seluruh kehidupan umatnya. Tidak hanya berkat-berkat Tuhan akan mengalir, tapi Dia akan memberikan waktu yang tepat, indah pada waktunya. Bagi kita, Yerusalem yang baru, kehidupan yang baru, tatanan kerajaan Allah yang baru, nilai-nilai kehidupan rohani yang baru bagi kita. Mari kita sambut Sang Raja dengan sukacita, karena Dia beri yang baru bagi kita. Yang lama sudah berlalu. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, sukacita yang baru. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu, amin. Tapi ingatlah kasih setia Tuhan. Ingatlah apa yang menjadi kebaikan bagi kita sebagai saudara, sebagai keluarga di dalam Allah. Tinggalkan yang lama saudara. Jangan lagi ingat-ingat yang lama. Karena itu akan menghambat kita untuk menyelami pekerjaan Tuhan di tahun yang baru. Karena itu akan menghalangi kita menerima berkat-berkat Tuhan, saudara. Amin. Dosa yang lama tinggalkan. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat spirit hati yang baru, saudara. Yang lalu itu sudah selesai, saudara. Yang baru kita mau bersama-sama dengan Dia, saudara. Karena Dia mau kita semuanya menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, saudara. Amin. Mengalami suatu pembaharuan untuk mengalami suatu ibadah yang sejati itu, saudara. Dan kehidupan kita mau menyenangkan hati Allah, saudara. Sampai Bapa berkata, "Hai anak-anakku, engkau sudah menyenangkan hatiku," kata Bapa. "Engkau sudah menyukakan hatiku," kata Tuhan. "Hai umatku, jemaat GKKD Pekanbaru, jemaat Palas, mungkin nanti ada jemaat-jemaat yang lain di Tenayan Raya. Mungkin ada satelit-satelit akan dibangun di tahun depan. Kalau kita mengalami pembaharuan, maka itu akan terjadi apa yang kita rindukan, saudara. Kegerakan demi kegerakan akan terjadi di tahun depan. Kalau kita mau menyambut Dia, membuka pintu hati kita, dan melihat kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya lagi. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduan. Kami mau menjadi jemaat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan jemaat Tuhan yang membuat Bapa di sorga bersuka cita melihat kami. Itu kerinduan. Dari awal kita mau bersama-sama menyembah Dia, memberikan hidup kita sepenuhnya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
bentuklah hati ini. Kami mau dibentuk oleh Engkau, menyenangkan hati. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang Bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Semua Dia punya ku otoritas, berikan dia berdaulat di padamu. tahun baru 2022 dalam kehidupan kita. Tulus dan hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu. mari kita makin berdiri, katakan Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. menyenangkan, Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saudara jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita merenungkan firman ini. Apakah kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mau mengalami pembaharuan di tahun baru ini? Masing-masing kita merenungkannya. Apakah kita sungguh-sungguh mau mempercayai Dia? Tidak ada yang lain, hanya mempercayai Dia. Dari hati kita, dari segenap hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau belajar, memahami, mengerti dengan membaca firman-Nya dan menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyingkirkan segala keinginan keegoan kita sebagai manusia yang tidak sabar, mau ingin instan, manusia ingin cepat-cepat, manusia ingin terburu-buru. Khotbah berkata sia-sia semua di bawah matahari. Kalau manusia melakukannya hanya ingin menyenangkan hatinya sendiri. Mari saudara renungkan bahwa tahun 2022 ini mungkin tahun 2021 yang lama, mungkin kita banyak melakukan kelalaian, hal-hal yang penting, hal-hal yang Tuhan mau, mungkin kita belum melakukannya. Mari hari ini kita komitmen untuk kita mau menyenangkan Dia, bukanlah manusia, tapi menyenangkan Allah. Mari semua kita berkomitmen mau menyenangkan Bapa di surga. Ketika kita menyenangkan Bapa, maka berkat-berkat Tuhan akan turun. Segala berkat Tuhan, segala kehendak Dia, kita akan dapat menyelami dan merenungkannya dan melakukannya. Seperti Yesus, Dia mau melakukan makananku adalah kehendak Allah Bapa, Dia melakukannya. Sampai Dia mati di kayu salib, Dia setia sampai mati. Sampai kita dapat menerima mahkota kebenaran bagi kita. senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa yang bisa kami persembahkan, tapi kami mau memasuki tahun 2021 ini hanya menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapa, kami rindu malam ini. Kami mendengar suara Tuhan, kami mau mentaatinya. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Amin. yang mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Sehingga kami jemaat-Mu ini Tuhan, kami melihat bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Amin.
Kami merindukan banyak hal di tahun baru ini. Tapi kalau waktunya Tuhan itu indah, maka kami mau menerimanya dan kami mau mentaati apa yang Tuhan mau, Bapa. Terima kasih, kami merenungkan firman-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup tahun yang lama 2021. Kami meninggalkan manusia lama kami. Kami tidak lagi mau mengulanginya dan tidak lagi mau melihat ke belakang lagi, tapi kami menatap masa depan penuh dengan sukacita. Kami menatap masa depan penuh dengan kegirangan demi kegirangan, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan adalah Allah yang peduli dan mengerti hati kami, hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah sungguh jemaat-Mu nih Tuhan, jemaat yang mengalami pertumbuhan, jemaat yang mengalami berbuah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan itu ada di dalam hidup kami, sehingga buah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya disukai oleh Tuhan, kami juga disukai oleh manusia ketika kami boleh bertambah-tambah hikmat kami dan berbuah, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut tahun baru ini dengan mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenang. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Damai sejahtera, sukacita,